Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Dan itu yang ibu harapkan. Nah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita masuk ke bab 6 ya, yaitu tentang tata surya. Kita mulai ya. Nah anak-anak, pernahkah kalian amati langit pada malam hari? Benda-benda apa saja yang kamu lihat di langit? Pasti kalian akan melihat ribuan benda langit. Di antara benda-benda langit tersebut ada yang disebut bintang, juga ada yang disebut planet. Ketika pagi menjelang, masihkah kalian dapat melihat benda-benda langit tersebut? Tentu saja tidak ya, karena di siang hari kalian hanya dapat melihat matahari di langit. Tetapi ketika malam hari menjelang datang, barulah kalian dapat kembali melihat benda-benda langit tersebut. Mengapa demikian? Nah, di bab ini kita akan pelajari itu ya, pelajari tentang itu ya. Tetapi sebelumnya kita belajar dulu tentang sistem tata surya. Yuk kita pelajari dulu ya, apa itu sistem tata surya. Nah, anak-anak, seluas apakah alam semesta ini? Nah, sistem tata surya matahari hanya salah satu dari jutaan sistem tata surya lain dalam galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Nah, galaksi Bima Sakti hanya salah satu dari jutaan galaksi lain di alam semesta ini. Lalu bagaimana dengan tata surya? Nah, tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Lalu objek apa saja yang terikat? Yaitu seperti planet-planet, satelit, asteroid, komet, dan juga meteoroid. Kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dengan matahari. Nah, tentunya kalian setiap hari melihat matahari ya, dan kalian bisa mengatakan bahwa matahari adalah panas, bercahaya, dan juga bersinar. Lalu sebenarnya matahari itu apa ya? Nah, matahari itu merupakan pusat tata surya. Dia berdiameter 1,4 juta kilometer. Nah, matahari berupa bola gas raksasa yang disebut juga sebagai bintang karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Cahaya matahari berasal dari reaksi hidrogen yang menjadi helium di dalam inti matahari. Nah, kita akan pelajari lapisan-lapisan matahari. Nah, lapisan matahari itu dari dalam inti matahari. Nah, kemudian fotosfer, kromosfer, dan korona. Di sini kita belajar korona tentang lapisan matahari ya, bukan virus corona. Nah, kita mulai dari inti matahari. Nah, sebelumnya untuk lebih menghafal lagi lapisan matahari, kalian menghafalnya dengan info corona. Nah, kemudian kita bahas satu-satu. Inti matahari. Apa itu inti matahari? Pada inti matahari terjadi reaksi inti berupa penggabungan fusi inti atom hidrogen menjadi inti atom helium yang menghasilkan energi. Jadi inti yang paling dalam ya pada matahari. Nah, kemudian fotosfer. Di dalam fotosfer terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang kuat dan dingin serta lebih gelap dari wilayah lainnya. Melalui fotosfer, sebagian besar radiasi matahari keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati. Kemudian kromosfer. Nah, kromosfer dapat terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Nah, kemudian korona, itu merupakan lapisan terluar dari matahari, memiliki warna keabu-abuan yang dihasilkan dari ionisasi atom karena suhu yang sangat tinggi. Nah, korona ini terlihat seperti mahkota dengan warna keabu-abuan yang mengelilingi bulan pada waktu gerhana matahari total. Nah, demikian tentang lapisan matahari. Kemudian kita akan mempelajari tentang benda lain seperti planet-planet. Apa itu planet?
Nah, planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, yang berotasi dan berevolusi mengelilingi matahari. Nah, kita salah satu yang hidup di planet ini ya, yaitu bumi. Nah, kita banyak bersyukur pada Allah karena Allah menjadikan planet ini dengan sempurna dan teratur. Nah, kita mulai ya dengan planet yang lebih dekat, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Merkurius ini adalah planet yang dekat dengan matahari, sedangkan Neptunus adalah planet yang terjauh dari matahari. Neptunus dan Uranus ini dikatakan planet kembar ya, karena mempunyai kemiripan yang hampir sama. Nah, kemudian cara menghafalnya seperti apa 8 planet ini? Yaitu untuk mudahnya kalian menyingkat yaitu dengan MVB Maisan, yaitu M-nya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, S-nya Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Demikian anak-anak cara menghafal lebih mudah ya, karena kadang kita tertukar antara Neptunus, Uranus, Saturnus. Nah, seperti itu. Nah, itu cara lebih cepatnya atau lebih menghafalnya dengan MVP Maisan. MVB Maisan. M-nya Merkurius, V-nya Venus, B-nya Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, U-nya Uranus, dan Neptunus. Nah, demikian tentang cara menghafal planet. Dan kemudian kita akan belajar tentang pengelompokan planet. Nah, pengelompokan planet ini terbagi menjadi dua, yaitu perhatikan gambar ya, yaitu planet dalam dan planet luar. Nah, planet dalam dan planet luar ini dibatasi oleh sabuk asteroid. Nah, kita pelajari apa itu planet dalam. Planet dalam adalah disebut juga planet terestrial, yaitu planet yang dekat dengan matahari, yang berukuran kecil, memiliki sedikit satelit dan tidak sama sekali, atau tidak sama sekali. Jadi ada yang memiliki satelit dan ada juga yang tidak sama sekali punya. Nah, apa saja planetnya? Yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian planet luar. Planet luar apa saja? Nah, planet luar ini disebut juga dengan planet Jovian ya, yaitu yang jauh dari matahari. Nah, dia ada di luar sabuk asteroid. Nah, berukuran besar, tersusun dari banyak satelit dan sebagian besar tersusun dari bahan ringan seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Nah, planetnya apa saja? Yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Demikian tentang planet dalam dan planet luar, di mana pembatasnya adalah sabuk asteroid. Nah, kemudian kita bahas satu-satu ya planetnya, dimulai dengan Merkurius. Merkurius adalah planet yang terdekat dengan matahari, yaitu bentuknya kecil, tidak memiliki atmosfer, tidak memiliki satelit, siang hari panas, malam hari dingin. Nah, banyak kawah meteoritnya. Kenapa? Karena tidak memiliki atmosfer sehingga dengan mudah benda-benda angkasa masuk ke dalam dan membentuk kawah meteorit. Nah, kemudian kita pelajari planet Venus. Planet Venus ini dikenal dengan bintang fajar atau bintang pagi atau bintang timur atau bintang kejora dan bintang senja. Jika kalian pagi hari kalian akan dapat melihatnya, dan juga sore hari menjelang maghrib kalian bisa melihatnya juga. Nah, pada Venus ini yaitu tidak memiliki satelit ya, arah rotasinya juga berlawanan dengan planet lain. Nah, juga banyak gunung api, dan planet ini terpanas ya dalam tata surya. Mengapa? Karena atmosfernya tebal dan penuh dengan gas CO2. Nah, demikian dengan Venus. Kemudian Bumi. Nah, bumi ada tempat kita berpijak, yaitu dia memiliki atmosfer. Temperatur pada siang dan malam tidak berbeda jauh. Dia mempunyai siklus air dan memiliki satelit bernama bulan. Bumi tempat tinggal kita ya sebagai manusia. Nah, makanya di bumi ini ada kehidupan. Nah, inilah bumi, tempat kita berpijak. Nah, kemudian Mars. Planet Mars ini bentuknya adalah berwarna kemerahan akibat dari partikel oksigen dan karat di permukaan Mars. Mars ini memiliki kutub es seperti bumi. Nah, suhu permukaan lebih dingin daripada bumi. Memiliki dua satelit bernama Phobos dan Deimos. Nah, kemudian
Jupiter. Nah, Jupiter ini adalah planet terbesar ya. Dia memiliki diameter 11 kali diameter bumi. Nah, atmosfernya terdiri dari hidrogen dan helium. Memiliki awan dari amonia dan kristal es. Memiliki 79 satelit. Nah, kemudian Saturnus. Nah, Saturnus ini adalah planet cantik ya. Dia mempunyai cincin yang terbuat dari gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya. Nah, jumlah satelitnya paling banyak dia, yaitu 82 satelit. Nah, kemudian Uranus. Nah, Uranus ini antik juga ya, dia mempunyai cincin unik yang melingkari planet secara vertikal. Warnanya biru muda, memiliki satelit sebanyak 27 buah. Nah, ini dikatakan planet kembar yaitu dengan Neptunus yaitu mempunyai kemiripan yang sama yaitu hampir sama ya, jadi dikatakan planet kembar. Nah, planet ini terjauh dari matahari dan jumlah satelitnya ada 8. Nah, demikian tentang planet-planet. Kita pelajari lagi benda angkasa lainnya seperti satelit, yaitu benda langit yang tidak memiliki sumber cahaya sendiri dan bergerak mengelilingi planet tertentu dan mengikuti planet tersebut. Nah, satelit ini ada satelit alami dan satelit buatan. Nah, satelit alami ini adalah satelit dari benda angkasa ya, dari benda-benda luar angkasa, bukan buatan manusia yang mengorbit sebuah planet. Contohnya, bulan merupakan satelit bumi. Sedangkan satelit buatan adalah benda langit yang mengorbit bumi yang angkasa luar yang sengaja dibuat oleh manusia. Tujuannya apa? Untuk pengamatan di bumi seperti cuaca dan telekomunikasi ya. Nah, satelit ini seperti satelit Telkom, satelit Palapa, dan juga satelit Hubble dari NASA. Nah, demikian tentang satelit. Kemudian kita pelajari juga tentang asteroid. Nah, asteroid ini apa? Yaitu benda-benda langit kecil yang mengelilingi matahari, di mana sabuk asteroid ini terletak di antara planet dalam dan planet luar, yaitu planet Mars dan Jupiter. Nah, seperti ini bentuk dari sabuk asteroid, yaitu sebagai pembatas planet dalam dan planet luar. Nah, yang terbesar adalah Ceres ya, yaitu diameternya 750 km. Nah, seperti ini bentuk daripada asteroid. Nah, kemudian kita belajar tentang komet. Apa itu komet? Komet merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit lonjong. Nah, komet terdiri dari debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Ketika mendekati matahari, komet tampak memiliki ekor yang memanjang, menjauhi matahari karena terdorong radiasi matahari. Perhatikan gambar ya. Nah, komet ini disebut dengan bintang berekor. Namun, komet bukanlah bintang. Nah, demikian tentang komet. Lalu komet ini mempunyai bagian-bagiannya ya. Apa saja bagian komet? Yaitu 1. Inti komet, 2. Koma, dan 3. Ekor komet. Nah, inti komet yaitu bagian komet yang berukuran lebih kecil, tersusun dari debu dan gas. Nah, koma yaitu daerah kabul di sekitar inti komet. Dan ketiga adalah ekor komet. Ekor komet yaitu bagian komet yang berukuran lebih panjang. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari dikarenakan dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. Nah, demikian anak-anak tentang komet. Lalu benda lainnya apa saja? Nah, kita belajar tentang meteoroid. Apa itu meteoroid? Yaitu benda-benda kecil yang melayang bebas di tata surya. Meteoroid ini berasal dari pecahan komet atau pecahan asteroid. Nah, kemudian belajar lagi tentang meteor. Apa itu meteor? Nah, meteor adalah meteoroid yang akan jatuh ke bumi tetapi habis terbakar di atmosfer bumi. Nah, proses jatuh dan terbakarnya meteor ini kadang tampak dari bumi seperti bintang jatuh atau bintang berpindah. Nah, kemudian
meteorit. Apa itu meteorit? Nah, meteorit adalah meteoroid yang tidak habis terbakar sehingga akan menembus atmosfer bumi dan jatuh ke permukaan bumi. Dan jatuhnya meteorit ini akan menimbulkan kawah meteorit. Nah, kawah meteorit ini bisa dilihat di Arizona ya, terkenal dengan kawah Arizona. Nah, ini terbentuk dari jatuhnya meteoroid yang tidak habis terbakar di atmosfer. Nah, demikian anak-anak, kita sudah belajar tentang tata surya. Insya Allah minggu akan datang kita belajar tentang bumi dan bulan, yaitu kita akan mengetahui tentang gelap terangnya bumi. Nah, di sini jika kalian belum paham, kalian akan bisa memutar kembali videonya dan kalian belajar kembali serta menjawab evaluasi ini. Dari evaluasi ini kalian akan bisa kembali mendengarkan dan menjawab semua pertanyaan evaluasi ini. Dan tentunya jawabannya ada ya di sini, ada di video ini. Demikian anak-anak, kita ucapkan alhamdulillah untuk pembelajaran kali ini dan Ibu ucapkan terima kasih untuk segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.